Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, pada video hari ini Bumi akan membawakan muatan pelajaran yaitu IPS kelas 5 anak-anak ya. Saat ini materi kita sudah di tema 3 subtema 1. Kita, akan memasuki KD 3.2 dan juga 4.2. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Umi selalu ingatkan untuk menyimak video Bu Umi hari ini dari awal hingga akhir sehingga kalian, eee harapan Bu Umi kalian semua mendapatkan, apa materi yang Bu Umi sampaikan hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk itu, kita simak video Bu Umi selanjutnya ya. Nah, materi kita adalah tentang interaksi ya anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan alam, sekitar dan juga lingkungan sosial. Jadi nanti materinya kita akan bahas tentang interaksi. Apa itu interaksi, kemudian bagaimana interaksi itu, lalu, apa tujuan dari interaksi, gitu anak-anak ya. Nah, baik, jadi interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Kalian tuh secara bumi sangat yakin, kalian semua itu sudah melakukan interaksi sosial. Lalu apa itu interaksi sosial? Kita lihat ya. Nah, hubungan sosial hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Jadi satu individu dengan individu lain. Nah, individu terus individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lain dengan tujuan yang jelas. Karena kita sadari bahwa anak-anakku sekalian tahu manusia itu memang tidak bisa hidup secara individu anak-anak ya. Jadi memang manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita saling membutuhkan bukan hanya sesama manusia tapi dengan alam, dengan tumbuhan, hewan dan juga dengan eee, lingkungan alam yang tercipta, yang diciptakan oleh Allah ya, oleh Tuhan. Jadi kita, harus berinteraksi dengan, mereka semua ya. Jadi tidak hanya dengan sesama manusia. Kita tidak hanya mencintai atau harus berbaik harus berbuat baik dengan sama manusia, tetapi juga dengan alam gitu ya. Itu interaksi sosial. Nah, kemudian, eee, apa itu interaksi anak-anak? Jadi, tadi interaksi sudah ya, jadi hubungan sosial, antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian dan kelompok, itu dengan tujuan yang jelas. Jadi ada tujuannya, ya. Nah, jadi kenapa kita harus berinteraksi? Ya, jadi, eee, itu tadi untuk mewujudkan tujuan ya, tujuannya. Nah, terus bagaimana cara kita berinteraksi itu agar kita itu bisa terjalin interaksi ya, Nana ya? Nah, seperti ini. Misalnya kalian memasuki suatu tempat ya, misalnya, kalian berada di lingkungan baru. Tentu kalian akan berinteraksi dengan lingkungan kalian, entah dengan manusianya, entah dengan, alamnya, itu pasti interaksi. Salah satu yang dilakukan apa? Pasti ya kalau yang ada di gambar ini adalah berkenalan anak-anak ya. Nah, apa yang dilakukan? Komunikasi. Jadi komunikasi ya anak-anak ya. Nah, komunikasi bukan hanya secara bahasa anak-anak, bisa perilaku, bisa tutur, kalau 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 misalnya kalian berucap tutur kata anak-anak ya. Nah, kemudian bahasa tubuh gitu ya, itu komunikasi. Jadi kalau sama manusia dengan, berbicara, ngomong gitu ya. Nah, kalau dengan alam gimana? Melakukan hal-hal yang terbaik untuk alam, menjaga alam, tidak menyakiti alam gitu ya, tidak melakukan semena-mena terhadap alam gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah ini adalah contoh interaksi individu dengan individu nih anak-anak ada gambarnya sedang bermain, apa namanya nih, jumping ya, apa sih namanya nih? Nah, jungkat-jungkit ya. Nah, ini adalah contoh interaksi individu dengan individu. Nah, ada lagi, nah sedang melakukan interaksi individu dengan individu biasanya dengan berjabat tangan, menyapa, itu individu dengan masih banyak lagi anak-anak ya, individu dengan misalnya interaksi antara, ibu dengan
anaknya ya, kakak dengan adik, itu individu dengan individu. Individu itu satu anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah interaksi antara individu dan kelompok. Nah, seperti yang kalian lihat ini, anak-anak sudah tahu pasti ini ya. Ini Bapak Anis yang sedang memberikan semangat motivasi kepada kelompok ya, sebuah kelompok SD ya anak-anak ya. Kan banyak itu. Jadi dianggap itu kelompok. Nah, itu adalah contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Masih banyak lagi misalnya kalian mengikuti misalnya, seminar gitu ya Nana ya, mengikuti, apa namanya, mengikuti misalnya pengajian. Nah, seorang ustadz berbicara kepada kelompok tertentu. Nah, itu adalah interaksi individu dengan kelompok. Masih banyak lagi contohnya, Bumi hanya sebagian aja menunjukkan ya. Nah, berikutnya adalah contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, seperti ini. Misalnya bermain game ya. Bermain game ya kayak tarik tambang atau main game apa misalnya itu kelompok dengan kelompok ya. Banyak ya, misalnya kayak misalnya kegiatan 17 ya, kelompok misalnya main bola voli ya, kelompok bola voli A, kelompok bola voli B. Itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Ada lagi contohnya adalah, nah ini pemain sepak bola ini juga contoh dari kelompok dengan kelompok ya Nana ya. Ya seperti itu, interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi eh, interaksi itu dilakukan dengan berbagai eh, komunitas sana ya, berbagai kelompok gitu ya. Nah, itu dia. Nah, mereka punya tujuan masing-masing. Menjalin silaturahmi ya, memenuhi kebutuhan hidup, macam-macam ya anak-anak ya. Nah, untuk menjaga apa namanya? Persatuan ya. Nah, seperti itu. Itu adalah tujuan dari interaksi. Nah, kemudian interaksi dengan lingkungan alam anak-anak. Nah, seperti nelayan. Ini nelayan ketika dia menangkap ikan anak-anak itu berinteraksi dengan alam. Nah, bagaimana nelayan memperlakukan alamnya? Kalau dia semena-mena terhadap alam, maka alam juga akan maka alam juga akan apa namanya? Tidak berinteraksi baik dengan manusia. Tapi kalau manusia yang tidak serakah ya gitu ya, mengambil hasil alam secukupnya gitu ya, tidak tidak digunakan untuk tujuan negatif anak-anak ya. Nah, itu maka alam juga akan berbuat baik dengan manusia itu ya. Nah, ini adalah interaksi dengan lingkungan alam. Nah, ini petani. Nah, petani juga gitu anak-anak. Kalau dia menjaga hasil tanamannya ya, menjaga tanamannya, maka alam akan berusaha memberikan yang diinginkan oleh manusia. Ini adalah contoh dari interaksi dengan lingkungan alam. Masih banyak lagi ya, kalian boleh cari nanti di apa di internet tentang interaksi-interaksi yang apa yang dapat dilakukan ya, baik secara manusia dengan manusia maupun dengan alam gitu anak-anak ya. Nah, berikutnya Nana adalah apa tujuan dari interaksi? Nah, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Pasti nih ya. Ya tujuan dari interaksi itu memenuhi kebutuhan hidup. Di pasar anak-anak, orang tuh banyak berinteraksi ya. Banyak banget kegiatan interaksi. Tujuannya memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang eh, mau ada yang mau beli sayur untuk memasak di rumah, kan kebutuhan hidup. Ada yang di pasar menjual barang untuk mencari uang untuk kebutuhannya, gitu kan ya. Macam-macam pokoknya ya, yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu mewujudkan tujuan bersama. Nah, itu juga. Jadi interaksi dilakukan untuk tujuan tertentu anak-anak. Pasti tujuan bersama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Misalnya kalian belajar di suatu tempat. Tujuannya apa? Agar bisa. Nah, tujuannya sama. Agar bisa misalnya, ayo kita belajar di rumah, misalnya di rumah Bu Umi. Kenapa? Agar kita bisa mengerjakan matematika misalnya, atau mengerjakan pelajaran IPS misalnya seperti itu. Nah, itu tujuannya ya, sama. Kemudian menjalin persatuan anak-anak. Jadi interaksi secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah persatuan gitu ya, sebuah persatuan. Itu terjadi interaksi. Waktu zaman perang mereka berkomunikasi, melaksanakan interaksi, perundingan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah juga kegiatan interaksi
untuk mencapai sebuah persatuan. Nah, seperti itu. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini itu saja ya. Semoga bisa dipahami, kalian bisa mendapatkan ilmu yang telah Bu Umi sampaikan hari ini. Untuk itu, seperti biasa, di akhir pembelajaran kalian tentu harus mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah mengerjakan Bu Pena 5A halaman 161 anak-anak ya. Itu adalah kegiatan proyek, silahkan dikerjakan, lakukan dulu sebisa kalian. Pekerjaan tidak harus sempurna anak-anak ya, lakukan saja, jangan takut salah gitu ya. Lakukan saja. Yang sudah kalian lakukan itu adalah yang terbaik. Gitu anak-anak ya. Apabila kalian mengerjakan suatu hal lalu salah, maka itu adalah suatu keberhasilan buat kalian. Kenapa Bu Umi bilang demikian? Karena kalian akan tahu, oh yang salah seperti ini dan yang benar seperti ini. Itu namanya belajar, gitu ya anak-anak ya. Baik, itu saja anak-anak. Bu Umi akhiri, Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Kemudian mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Dan satu lagi pesan Bu Umi, terus patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan juga selalu cuci tangan anak-anak, jauhi kerumunan, kemudian jaga kesehatan diri. Jangan lupa terus berdoa, semoga wabah ini segera berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.